Indonesia negeri dengan kekayaan alam yang melimpah, budaya yang beragam, dan juga tingkat heterogenitas masyarakat yang luar biasa tingginya. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan dan juga modernisasi, muncul sebuah hukum yang mengguncang sendi-sendi kehidupan, sosial, ekonomi, dan juga politik bangsa ini. Hukum itu bernama Omnibus Law. Disusun dengan tujuan untuk menyederhanakan peraturan dan juga mendorong investasi, Omnibus Law menuai berbagai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagian ada yang menganggap angin segar yang membawa harapan baru, namun sebagian ada yang menganggap badai yang mengancam hak dan masa depan mereka. Dengan adanya film dokumenter ini akan menyelami Anda bagaimana sampai UU Omnibus Law ini disahkan, pro kontranya dan juga pasal-pasal yang kontroversial. Untuk itu nonton film ini sampai habis. Istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Bapak Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya pada Minggu 20 Oktober 2019. Dalam pidatonya, Bapak Joko Widodo menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Omnibus Law sendiri adalah sebuah regulasi atau undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Secara harfiah, definisi Omnibus Law ini adalah hukum untuk semua. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yakni omnis yang berarti untuk semua atau banyak. Lalu, Omnibus Law ini disahkan setelah melakukan revisi terhadap beberapa pasal pada tanggal 5 Oktober 2020 dan diundangkan pada tanggal 20 November 2020. Berawal dari pemerintah yang menyebutkan ada 70 undang-undang yang dinilai menghambat investasi dan dinyatakan dari Presiden Joko Widodo bahwa ingin menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM yang bernama Omnibus Law. Pada tanggal 27 Desember 2019, Presiden Joko Widodo meminta untuk draft revisi Undang-Undang Cipta Kerja segera diterbitkan ke publik. Karena merasa tidak dilibatkan, pada 8 Januari 2020, sejumlah organisasi buruh dan sejumlah organisasi pers juga mempertanyakan insan persnya terkait revisi Undang-Undang Cipta Kerja ini, sehingga hal ini memicu adanya aksi unjuk rasa yang digelar di gedung DPR. Melihat aksinya, pemerintah menanggapi dan menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai tidak menghapuskan atau mengurangi hak-hak para pekerja, sehingga pemerintah tetap memberlanjutkan revisi Undang-Undang Cipta Kerja dengan menyerahkan surat Presiden dan menyerahkan draft revisi Undang-Undang Cipta Kerja kepada DPR. Lagi-lagi karena merasa suaranya tidak didengar, sejumlah organisasi buruh mulai melakukan kembali aksi unjuk rasa di gedung DPR. Melihat aksinya, Presiden Joko Widodo juga menanggapi dan menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Cipta Kerja akan dilakukan secara terbuka dan akan melibatkan sejumlah pihak tertentu. Dewan Perwakilan Rakyat menerima perwakilan buruh yang menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam audiensi bersama perwakilan buruh, DPR menjanjikan akan melibatkan kaum buruh dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Saya sudah berjanji kepada kawan-kawan buruh untuk memfasilitasi mereka untuk dengan Komisi 9, komisi terkait dan balik untuk membuat satu tim kecil untuk melakukan diskusi dan berkoordinasi agar apa-apa yang menjadi hambatan di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Presiden. Dan dinyatakan dari Menko Polhukam Mahfud MD bahwa pemerintah telah mendapatkan rumusan-rumusan masalah baru terkait revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dilakukan bersama para pengusaha dan para buruh. Sehingga revisi Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap diberlanjutkan oleh DPR bersama pemerintah. Dan pada tanggal 5 Oktober 2020, revisi Undang-Undang Cipta Kerja ini resmi dinyatakan sebagai undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Tujuan adanya Omnibus Law yaitu mempermudah investor untuk berinvestasi agar sang investor dapat membuka lapangan pekerjaan. Apa yang kita ketahui sekarang, lapangan pekerjaan di Indonesia ini cukup sulit untuk didapatkan. Dengan itu, untuk minimalisir regulasi tumpang tindih, serta memajukan negara dengan cara meningkatkan daya ekonomi. Dikutip dari buklet UU Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Kemenko Perekonomian Republik Indonesia, menyatakan bahwa terdapat dua manfaat utama dari Omnibus Law. Yang pertama adalah penyederhanaan dan penyelarasan perizinan, di mana Omnibus Law dapat memberikan manfaat yang berupa menyederhanakan dan menyelaraskan perizinan
undang-undang yang berkaitan dengan izin lokasi, izin wilayah, dan izin pembangunan gedung. Yang kedua adalah pencapaian investasi yang berkualitas, di mana Omnibus Law dapat memberikan manfaat, yaitu menciptakan investasi yang berkualitas untuk mempercepat dan meningkatkan transformasi perekonomian Indonesia untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata internasional. Sejumlah poin Omnibus Law terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai menuai sorotan banyak merugikan para pekerja. Yang pertama adalah penghapusan upah minimum, yang kedua adalah kontrak seumur hidup dan rentan PHK, yang ketiga adalah pemotongan waktu istirahat, yang keempat adalah jam lembur lebih lama, dan yang terakhir adalah mempermudah perekrutan TKA. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dinilai banyak menuai kontroversi di kalangan baik pekerja, buruh, maupun masyarakat. Menurut pemerintah, Omnibus dapat mendatangkan angin segar bagi perekonomian Indonesia pasca COVID-19, di mana meringkas daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan mempermudah sistem investasi baik untuk para investor dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi banyak poin-poin kontroversial yang dinilai banyak merugikan baik itu pekerja dan buruh. Poin pertama adalah upah minimum kota atau kabupaten yang diganti menjadi upah minimum provinsi dinilai banyak merugikan masyarakat dan pekerja, di mana telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, di mana dikatakan bahwa penghapusan upah minimum kabupaten dirubah menjadi upah minimum provinsi, di mana hal tersebut dinilai banyak merugikan bagi pekerja dan buruh. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 dikatakan bahwa tak boleh pekerja ataupun buruh menerima upah di bawah upah minimum. Selanjutnya atau poin selanjutnya adalah kontrak seumur hidup dan rentan terkena PHK. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal yang ke-59 dikatakan bahwa ketimpangan antara pembuatan penguasa atau pembuatan kebijakan dengan pekerja itu sangat jauh, di mana para penguasa atau para petinggi dapat memutus hubungan kerja atau memutus kontrak pekerja sewaktu-waktu jika tidak dibutuhkan, di mana para pekerja dan buruh bisa saja tidak mendapatkan hak mereka, itu seperti pesangon atas pemutusan hubungan kerja mereka secara sepihak yang dilakukan oleh para kantor tersebut. Selanjutnya, pemotongan waktu istirahat pada pasal 79 ayat 2 huruf B dikatakan bahwa waktu istirahat dalam 1 minggu dan 6 hari bekerja adalah 1 hari. Selanjutnya pada ayat 5 dijelaskan bahwa waktu istirahat panjang selama 2 bulan, di mana para pekerja telah bekerja di perusahaan tersebut selama 6 tahun berturut-turut dihapuskan dan tidak digunakan kembali. Selanjutnya adalah mempermudah perekrutan TKA. Jika mengacu pada Perpres nomor 20 tahun 2018, diatur bahwa TKA harus mengantongi beberapa izin untuk dapat bekerja di Indonesia, seperti RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Selanjutnya adalah visa tinggal terbatas atau VITAS. Selanjutnya adalah izin menggunakan tenaga kerja asing atau IMTAS. Itu tidak lagi diberlakukan, di mana perusahaan atau kantor sponsor hanya memerlukan 1 izin saja, yaitu adalah RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, di mana dinilai peraturan tersebut mempermudah bagi TKA untuk datang ke Indonesia, sementara menyulitkan tenaga kerja lokal untuk bersaing dengan para TKA-TKA tersebut. Poin terakhir yang dapat kita ambil adalah jam kerja lembur lebih lama, di mana melalui draft Omnibus Law babnya yang keempat dikatakan bahwa waktu kerja lembur adalah 4 jam dalam 1 hari atau 18 jam dalam 1 minggu. Sementara dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 dikatakan bahwa waktu lembur dalam 1 hari adalah maksimal 3 jam atau dalam 1 minggu 14 jam, di mana hal tersebut tentu saja membuat para pekerja harus lembur lebih lama lagi dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 dibandingkan dengan draft Omnibus Law bab yang keempat tersebut. Jika menurut pemerintah, Omnibus Law Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat mempermudah investasi atau izin investasi untuk di Indonesia, yang mempermudah investor menanamkan modalnya, mengapa pekerja, baik itu buruh, menganggap bahwa hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak? Undang-Undang Cipta Kerja memiliki beberapa peran penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga memiliki suatu metode
yang sederhana, cepat, serta mewakili berbagai aspek penting yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Contohnya seperti perekonomian, ketenagakerjaan, dan kemudahan dalam berusaha serta investasi. Hal ini telah didukung oleh penelitian dari Sujendro dan Aryani yang mengkaji tentang efektivitas dan pentingnya Omnibus Law. Menurut penelitian dari Sujendro, menyimpulkan bahwa perlu dilakukannya pengaturan kodifikasi dan unifikasi pada Omnibus Law. Hal ini dapat dilakukan agar dipahami oleh masyarakat sekitar. Menurut penelitian Sujendro, menunjukkan bahwa pentingnya Omnibus Law agar dipahami oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan menurut penelitian Aryani tahun 2021 menunjukkan bahwa Omnibus Law dapat menjadi langkah yang efektif dan efisien dalam mengatasi adanya hiperregulasi, saling tumpang tindih, hingga produktivitas regulasi yang semakin rendah. Menurut Aryani, Omnibus Law ini dapat mempersingkat proses pembentukan dan pembahasan produk legislasi yang dapat mendorong adanya harmonisasi regulasi. Pihak pro Omnibus Law juga mengatakan bahwa hukum ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan cara mempermudah proses perizinan dan memberikan insentif bagi investor. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi, Omnibus Law merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya Omnibus Law, pemerintah menjadi sangat terbantu dalam mengatasi kerumitan yang ada. Menurut jurnal Widya Karya, pihak pro terhadap Omnibus Law adalah pemerintah karena Omnibus Law ini ada karena kerumitan yang muncul, yaitu tentang perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi. Jadi, kehadiran Omnibus Law tersebut diharapkan dapat memudahkan kontroversi masyarakat mengenai Omnibus Law ini. Investor untuk berinvestasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat bagi negara, yaitu negara mendapatkan modal baru untuk membantu pemerintahan, membangun infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan, memajukan bidang tertentu, meningkatkan pemasukan negara dan perlindungan negara. Jadi Omnibus Law ini menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya Omnibus Law, pemerintah dapat terbantu dalam aspek kerumitan yang terjadi. Reflehan mengusulkan agar pemerintah membentuk tim para ahli untuk mempercepat proses pembentukan RUU Omnibus Law untuk peningkatan investasi dan kemudahan berusaha. Kalau kita mau betul-betul solid dalam proses pembentukan undang-undangnya, mengubah titik koma pun harusnya tidak boleh lagi ketika draft paripurna itu sudah diserahkan di dalam persetujuan DPR dan pemerintah itu. Tugasnya menganalisa ribuan regulasi, undang-undang dan peraturan di bawahnya, apa saja yang perlu diharmonisasikan, dihapus sebagian atau dihapus seluruhnya. Beliau memperkirakan terdapat 5 klaster atau 5 kelompok besar, yakni perizinan, penataan kewenangan, sanksi, pembinaan dan pengawasan, serta dukungan. Dilansir dari CNBC Indonesia, Omnibus Law diyakini hanya menguntungkan para pengusaha saja, tidak dengan para buruh. Tidak ada perlindungan dan kesejahteraan yang didapat oleh para buruh. Dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law, yang pertama, upah minimum dihilangkan. Ketentuan ini membuka ruang adanya upah per jam, dan apabila ketentuan ini diterapkan, maka upah minimum akan hilang secara otomatis. Yang kedua, hilangnya pesangon. Penggunaan pekerja outsourcing dan pekerja kontrak dibebaskan sebebas-bebasnya, yang nantinya tidak akan mendapatkan pesangon. Yang ketiga, penggunaan pekerja outsourcing secara bebas. Outsourcing bebas digunakan di semua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktunya. Yang keempat, kerja kontrak seumur hidup. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja membebaskan kerja kontrak seumur hidup di semua jenis pekerjaan. Kelima, hilangnya jaminan sosial. Penggunaan buruh kontrak, outsourcing, dan upah dibayarkan per satuan waktu atau upah per jam. Jaminan kesehatan atau jaminan pensiun akan hilang. Yang keenam, pemutusan hak kerja tanpa kesepakatan. Dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan yang mengatur segala upaya agar tidak terjadi PHK ini dihilangkan. Yang ketujuh, jam kerja yang eksploitatif. Dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, diatur jam kerja yaitu 40 jam seminggu. Hal ini bisa menyebabkan pengusaha bisa mengatur seenaknya jam kerja dengan upah kerja. Yang kedelapan, sanksi pidana yang dihapuskan. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,
Pengusaha yang tidak memberikan kepada pekerja atau buruh yang memasuki usia pensiun dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling banyak 5 tahun, dan atau paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta. Dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, sanksi pidana ini dihilangkan. Yang kesembilan, yaitu tenaga kerja asing yang dibebaskan bekerja. Tenaga kerja asing yang dibebaskan bekerja ini terlihat dari dihapuskannya izin tertulis dari menteri bagi tenaga kerja asing yang hendak bekerja di Indonesia. Selain itu, tenaga kerja asing untuk startup dan lembaga pendidikan dibebaskan. Prof. Maria Farida Indrati menyampaikan keberatannya terhadap pembentukan rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini. Dan menurutnya, gagasan pembentukan Omnibus Law ini cocok diterapkan di negara-negara yang menganut sistem common law. Maria juga mengkhawatirkan jika Omnibus Law diterapkan di Indonesia akan menimbulkan persoalan baru dalam sistem penyusunan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 11 Tahun 2020 menghapus batas kontrak pada pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003. Memungkinkan para pengusaha mengontrak para karyawannya dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan, mengakibatkan para karyawan tidak mendapatkan kepastian akan menjadi karyawan tetap atau tidak, serta dapat menghapuskan job security. Yang kedua, pasal 64 memperjelas tenaga ahli daya atau outsourcing, membuat pasar tenaga kerja lebih fleksibel. Serikat buruh mengkhawatirkan jika outsourcing ini diberlakukan ke semua jenis pekerjaan, karena batasnya sendiri akan ditetapkan di peraturan pemerintah. Masa buruh berdatangan di depan kantor gubernur di Gedung Sate, Kota Bandung, dan dalam aksi ini mereka menuntut agar Presiden membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka juga meminta gubernur tetap menaikkan upah buruh pada tahun ini karena menurut mereka menaikkan upah sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Selanjutnya ada pasal 88C, 88D, dan 88F tentang upah minimum. Pasal 88D ayat 2 menambah indeks tertentu yang dianggap mendukung upah murah. Sedangkan pada pasal 88F memungkinkan pemerintah menetapkan formula upah minimum berbeda dengan kondisi tertentu. Dan yang terakhir, pasal 79 dan pasal 84 yang mengatur bahwa cuti panjang tidak lagi wajib bagi perusahaan. Yang diwajibkan hanya cuti tahunan, istirahat antar jam kerja, dan libur mingguan. Sedangkan istirahat panjang hanya opsional. Omnibus Law secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia adalah sebagai berikut. Tujuan dari ruang lingkup Omnibus Law bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Penyederhanaan regulasi undang-undang ini menyatukan berbagai peraturan di berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan, perpajakan, investasi, dan perizinan. Menjadi satu payung hukum, hal ini dilakukan untuk mengurangi tumpang tindih peraturan dan mempercepat proses perizinan serta investasi. Perubahan di sektor ketenagakerjaan terdapat perubahan signifikan dalam aturan ketenagakerjaan termasuk fleksibilitas dalam kontrak kerja, peraturan pesangon, dan sistem upah minimum. Ini bertujuan untuk membuat pasar tenaga kerja lebih fleksibel dan meningkatkan daya asing tenaga Indonesia. Dampak pada investasi dengan penyederhanaan regulasi dan prosedur perizinan diharapkan investasi domestik dan asing meningkat. Ini dapat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan tenaga kerja baru. Kontroversi dan protes. Omnibus Law manual banyak kontroversi dan penolakan, terutama dari serikat pekerja dan aktivis lingkungan. Mereka khawatir bahwa undang-undang ini lebih menguntungkan investor dibandingkan pekerja dan dapat merusak lingkungan kerja serta perlindungan hak-hak pekerja. Secara keseluruhan, Omnibus Law merupakan upaya besar dari pemerintah Indonesia untuk mereformasi berbagai aspek regulasi guna meningkatkan daya tarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, meskipun menghadapi tantangan dan kritik dari berbagai elemen masyarakat.